Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita suka ngurusin kelemahan orang lain, suka ngurusin kekurangan orang lain yang harusnya bukan menjadi bagian kita. Kita coba pikirkan, kita coba renungkan, bahkan kita bicarakan, kita gosipkan dan lain sebagainya. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Harusnya kita ngurusin kekurangan diri kita sendiri. Harusnya kita belajar dari semua yang kita perbuat dan kita lakukan. Sudah benar apa belum tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita, keputusan kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Banyak dari kita lebih seneng ngurusin kelemahan orang lain, lebih seneng ngomongin kelemahan orang lain, padahal kita nggak pernah tahu hidup mereka itu sesungguhnya seperti apa, perjalanan hidup mereka seperti apa. Saya ini seringkali dikomentarin buruk para netizen. Kalau komentarnya buruk, saya biarin aja. Saya nggak terlalu pusing dengan kata-kata mereka. Atau mereka nggak tahu apa yang saya hidupin, apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Orang lebih suka ngomongin yang di kulit luarnya tanpa ngerti yang di dalamnya. Itu hanya membuat kita ini berdosa mulut kita ini. Berapa banyak dari kita sering ngomong kejelekan pasangan kita. Kita lebih senang melihat kelemahan pasangan kita. Ketika kita marah, kita omongin kelemahannya. Kita cerca, kita caci, kita maki, kita rendahkan begitu rupa. Padahal harusnya dari kelemahan pasangan kita meski tutupi dan kita harusnya kuatkan, teguhkan supaya kelemahan itu bisa menjadi kekuatan akhirnya dan ngalami kemenangan. Tapi berapa banyak dari kita lebih senang dengerin berita buruk daripada berita baik. Sekalipun itu orang melakukan dosa dan pelanggaran dan hidupnya tidak benar, kita nggak punya hak untuk ngomong. Kita nggak punya hak untuk gosipin. Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Tapi daging lebih senang ngitung dosanya orang lain. Daging kita lebih senang ngitung kesalahan orang lain. Dan kita coba omongin, kita gosipkan dan lain sebagainya. Kalau itu bukan disuruh Tuhan untuk negur dan nasihatin, lebih baik kita diem kok. Kita diem. Kita nggak punya hak apa-apa. Ujungnya nanti kita mudah menghakimi dan menilai orang semau kita sendiri. Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi hakim bagi sesama kita. Tuhan panggil kita untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ngidupin apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan yang kita omongin, jangan-jangan yang kita kata-kata ini adalah orang yang diperkenan Tuhan. Nanti urusannya lama tambah ruwet buat kita sendiri. Jangan berbuat dosa dengan mulutmu. Jangan berbuat dosa dengan kata-katamu. Mulutmu dan kata-katamu harusnya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan melakukan dosa dan pelanggaran. Sekalipun dengan mata kepala kita sendiri kita melihat orang melakukan kesalahan dan pelanggaran, jangan diomongin, jangan digosipkan. Kalau disuruh Tuhan tegur, tegur. Suruh Tuhan nasihatin, nasihatin. Kalau Tuhan nggak suruh, diem. Jauh lebih baik kita jaga diri kita, jangan sampai kita berdosa. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan. Ini orang yang dua-duanya, tiga-tiganya malahan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi memiliki sikap yang salah di hadapan Tuhan. Kadang kita ini menganggap orang yang melakukan dosa dan pelanggaran itu lebih rendah statusnya. Tunggu dulu, kalau itu memang dia melakukan dosa, ya biarin aja dia urusan dengan Tuhan. Jangan kita ikut campur tangan di dalamnya. Kadang kita memandang rendah orang lain, kita menghakimi dan menilai orang yang melakukan pelanggaran dan kita merasa suci sendiri, merasa benar sendiri. Ini terbukti waktu kita ini biasanya ya ribut dan silang pendapat dengan pasangan kita. Biasanya orang yang belum bertobat ketika silang pendapat diserang balik, dimaki, dicari kelemahannya. Dan kita coba bela diri. Berapa banyak ketika ribut dan gegeran kita coba merendahkan orang lain. Kita cari kelemahannya, kita maki, kita rendahkan. Karena merasa kita lebih pintar, lebih hebat, lebih kudus, lebih suci dan berkenan. Kita mau belajar hari ini, jaga mulutmu, jaga sikap hatimu, jaga kelakuanmu. Jaga supaya jangan mendatangkan dosa dan kutuk atas hidupmu. Kita harus memilih mulut kita ini memberkati orang. Kita harus memilih hidup kita itu menjadi berkat buat orang. Jangan melakukan perbuatan jahat. Kita itu setiap hari diperhadapkan berkat dan kutuk. Harusnya kita pilih berkat. Tapi karena kedagingan dan hawa nafsu kita yang bisa dikontrol dan dikendalikan, akhirnya kita memilih kutuk. Ujungnya hidupmu babak belur loh. Kalau kita lebih suka memilih kata-kata buruk, perkataan buruk, kata-kata yang mengutuki, menghina, mencaci, semua perkataan yang dari keluar
yang keluar dari mulut kita ini perkataan buruk, ujungnya kita akan terima apa yang kita katakan. Sebab semua perkataan kita itu seperti benih yang kita tabur. Suatu hari kita sendiri akan tuai, suatu hari kita akan sendiri yang akan nikmatin. Maka kita mesti jaga diri kita ini begitu rupa, jangan sampai kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidup kita harusnya semakin berubah, semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin dimurnikan, disucikan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang keluar dari kehidupan kita adalah berkat, yang keluar dari kehidupan kita adalah kebenaran, dan itu memberkati banyak orang. Kita akan lihat di Bilangan 12, mulai ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus. Ini adiknya memang bikin kesalahan, tapi adiknya ini posisinya lebih tinggi secara rohani. Dia adalah pemimpin bagi bangsa Israel. Meski secara daging, secara keluarga, punya hak nih Miriam dan Harun mengatain Musa. Karena adiknya, toh dia adik kita kok. Diomongin, dan memang nyata-nyata dia bikin kesalahan loh Musa. Miriam serta Harun mengatain Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Karena Musa ngambil perempuan yang tidak sebangsanya, dan itu menurut pemandangan Miriam dan Harun salah di hadapan Tuhan. Makanya Miriam dan Harun mulai tegur dan mulai ngata-ngatain Musa, dan ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Musa memang ambil secara daging, secara kasat mata di depannya Miriam dan Harun, karena dia ini adiknya. Ini engkau hanciknya ngomong mengata-ngatain Musa, tapi dia tidak tahu status rohaninya Musa di hadapan Tuhan itu seperti apa. Perhatikan ayat yang kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dia pikir, memang Tuhan ngomong sama Musa aja, bukankah Tuhan juga ngomong sama kita? Makanya jangan merasa sok rohani, merasa Tuhan juga pakai kamu kok. Saya juga hamba Tuhan, saya bisa ngomongin kejelekan orang lain, saya bisa maki orang lain. Hati-hati mulutmu. Jangan sampai kamu merasa rohani, merasa ngerti kebenaran, tahu kebenaran, hidupin kebenaran. Ketika ngelihat orang berdosa, sekalipun itu adikmu, keluargamu, jangan dihakimi, jangan dikata-katain. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kata-katamu itu didengar Tuhan loh. Semua kata-kata kita itu didengar Tuhan, dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua kata-kata kita sampai huruf pun kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita Matius katakan seperti itu. Jadi kita mesti hati-hati dengan mulutmu, dengan perkataanmu, dengan tindakanmu. Apalagi kalau ngatain orang, menjelekkan orang, merendahkan orang. Apalagi yang kamu rendahkan adalah pasangan hidupmu. Dia adalah teman pewaris kasih karunia yang harusnya kamu jagain, kamu hormati, kamu kasih, kamu cintai. Tidak boleh dikata-katain. Apalagi istri mengata-ngatain suaminya. Dia adalah iman pemimpin buat keluargamu. Dia adalah otoritas tertinggi dalam keluargamu. Nggak boleh kamu ngomong sembarangan, ngata-ngatain, merendahkan, dan lain sebagainya. Belajar menghormatin. Sekalipun itu pasanganmu bikin dosa dan pelanggaran, jangan dikata-katai, jangan dikutukin. Doain terus. Jadi pengantara antara suamimu dengan Tuhan. Kalau itu yang melakukan dosa dan pelanggaran istrimu, jangan direndahkan, jangan dimaki, jangan disakitin. Kamu harusnya jadi pengantara antara Tuhan dengan istrimu. Supaya apa? Bertobat dan berubah. Dipikir dengan kita ngatain orang-orang itu berubah. Kalau kita nanti melihat orang berdosa, bikin pelanggaran, ketika kita ketemu dia dan kita kata-katain, kita maki-maki, apakah dia bertobat? Tidak mungkin dia bertobat. Malah kepahitan yang ada. Tapi daging kita senangnya ngatain, daging kita senangnya memaki, daging kita sukanya merendahkan, ngomongin semau kita sendiri. Tidak tahunya kata-kata itu menyukai dan menyakitin. Bapak Ibu, kita harus belajar menjaga hati kita ini begitu rupa. Jangan sampai kita bikin dosa dan pelanggaran, dan itu menyakitin hati Tuhan. Kita mesti jagain mulut kita itu ngomong berkat, ngomong kebenaran. Yang harusnya perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjamah orang, merubah orang, menyembuhkan orang. Bukan merendahkan dan menyakitin orang lain. Kita jagain mulut kita begitu rupa, karena perkataan kita didengar Tuhan. Miriam dan Harun ngomongin Musa. Dia bangga diri, memangnya Musa aja yang dipakai Tuhan. Aku juga dipakai Tuhan, kamu juga dipakai Tuhan. Dan mulai menghakimi, toh Musa juga bikin dosa. Dengerin baik-baik. Kalau ada orang, sekalipun itu hamba Tuhan bikin dosa dan pelanggaran, jangan dikata-katain.
Daud tidak pernah berani kurang ajar dengan Saul, sekalipun Saul bikin dosa dan pelanggaran. Padahal banyak kali kesempatan yang harusnya Daud bisa pakai secara daging, tapi Daud tidak pernah lakukan. Dia tahu Daud respect dan hormat kepada Tuhan. Sekalipun Saul itu pemimpinnya, dia rajanya, sekaligus mertuanya, bikin dosa, bikin pelanggaran, dia pernah diurapin Tuhan. Daud tidak berani kurang ajar. Daud tidak berani ngomong sembarangan. Itu Saul pakai seluruh tentara Israel ngejar-ngejar Daud untuk dibunuh dan dibinasakan loh. Tetapi Daud tetap memiliki sikap hati yang benar. Sekalipun ada orang yang nyakitin kamu, melukain kamu, ngata-ngatain, ngejar-ngejar hidupmu, belajar sama Daud. Daud tidak pernah sakit hati dengan Saul. Daud memberkatin Saul. Daud tetap respect dan hormat sama Saul. Tapi kita, disakin sedikit aja kita coba balas, bela diri, ngomongin. Apalagi kalau itu orang sudah kelakuannya buruk, ngomongin kita serang balik, kita maki. Nggak ada gunanya sama sekali. Hanya mendatangkan kutuk atas hidupmu. Kita mau belajar menghormati Tuhan dalam segala hal. Sekalipun kita diperlakukan buruk orang lain, mulut kita nggak boleh ngutukin. Mulut kita nggak boleh mencacing. Mulut kita nggak boleh merendahkan. Kita justru memberkati. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan buka celah atas mulutmu. Jangan buka celah atas semua dosa yang ujungnya akan menghancurkan hidupmu. Kita belajar menghidupin kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Ujung dari hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Orang itu banyak membanggakan dirinya loh. Oh, kita kan sama hamba Tuhan. Ya, sama hamba Tuhan boleh ngomong sembarangan, hati-hati. Kita seringkali menghakimi orang lain yang sedang melakukan dosa. Apalagi kalau itu hamba Tuhan bikin dosa, bikin pelanggaran, kita omongin itu seneng banget rasanya. Apalagi kalau hamba Tuhan itu udah tahu mata duitan jatuh dalam dosa. Waduh, itu jadi biang gosip dan kita itu merasa paling benar, paling suci sendiri. Nggak perlu kita omongin. Serahin sama Tuhan. Kan dia hamba Tuhan. Tuhan yang akan ngurusin. Dia berurusan dengan Tuhan, urusannya tambah ruwet. Urusan akan tambah kacau. Dia kalau bikin hamba Tuhan, kalau bikin salah dan dosa, dan dia simpan-simpan mau bertobat, urusannya tambah ruwet hidupnya, tambah kacau hidupnya. Doain saja supaya sadar diri dan bertobat. Namanya hamba Tuhan. Yang angkat dia Tuhan, biar berurusan sama Tuhan. Bagian kita melakukan firman. Tapi kan daging rasanya pingin ngomongin. Daging rasanya pingin negur. Daging rasanya pingin ngomongin di media sosial. Kalau bisa kita katakan, perkatakan. Dan kita gembar-gemborkan bahwa dia punya kesalahan dan kita melakukan hal yang benar. Dan itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cukup kita tahu saja. Kita belajar dari apa yang dilakukan Saul terhadap Daud. Dan apa yang dilakukan Daud terhadap Saul. Sekarang kita belajar dari apa yang dilakukan Miriam dan Harun terhadap Musa. Memang Musa adiknya. Secara keluarga, Miriam dan Harun bisa ngomong, bisa ngata-ngatain. Tapi dia tidak tahu posisinya di dalam Tuhan. Musa adalah orang yang diurapin Tuhan. Makanya Alkitab katakan jangan mengusik orang yang diurapin Tuhan. Itu artinya kamu meski tahu bahwa posisi rohani seseorang itu, kalau dia dikenan Tuhan dan kamu kata-katain, kamu berurusan sendiri dengan Tuhan. Urusanmu ruwet nanti. Hidupmu yang kacau, hidupmu yang berantakan. Harusnya belajar dari kejadian ini. Kita jagain mulut kita, jagain sikap hati kita. Apalagi hari ini, orang yang kita katain adalah orang yang sudah lahir baru, sudah dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Ingat dengan apa yang dilakukan Saulus, dia menganiaya orang Kristen, dia membunuhin orang Kristen. Dia mencari-cari mau dibinasakan orang Kristen. Waktu jalan menuju ke Damsyik, dia ketemu Tuhan. Dan Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Yang dianiaya orang Kristen, ternyata Tuhan yang merasa teraniaya. Urusan kita tambah ruwet. Apalagi kita berurusan dengan Tuhan. Hidupmu jadi bubur nanti. Makanya mulai hari ini jaga mulut, jaga sikap, jaga hati kita. Supaya semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjut. Ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Tuhan sendiri aja promosi Musa adalah orang yang lembut hatinya loh. Ini orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berurusan dengan orang yang sikapnya benar, posisinya benar di hadapan Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau posisi kita itu benar di hadapan Tuhan, sikap hatimu, kelakuan, perbuatan, dan tindakanmu benar. Surga ada di belakangmu. Tuhan yang menjadi panglima tentaramu. Engkau bisa tenang dan rileks. Tuhan yang akan berperang membela hidupmu. Makanya kalau Tuhan di pihakku, siapa yang sanggup melawan aku? Kita mesti sadar diri.
pastikan posisi kita benar. Kalau posisimu benar, ya hatimu benar tuh. Terus kita merasa benar, merasa suci, kita ngata-ngatain orang lain. Nggak tahunya yang kita kata-katain adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak heran hidup kita itu babak belur kacau karena mulut kita ini sembarangan dan ngomong sembrono. Maki orang, nyaci orang, nyacatin orang, jelekin orang. Sekalipun orang itu bikin dosa, kita nggak punya hak menghakimi kok. Siapa kita ini? Menghakimi adalah punyanya Tuhan, haknya Tuhan. Tapi secara daging kita ditipu, diseret begitu rupa untuk ngomongin, menjelekkan, memaki, merendahkan, dan lain sebagainya. Jaga mulutmu. Kita akan lihat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Musa yang disebut dulu. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ini kalau saya sudah dipanggil Tuhan, kami udah deredek ini, derodok, tidak punya kekuatan apa-apa ini. Seringkali saya ini kalau saya itu punya teman, sahabat, pendoa, yang rajin berdoa buat saya. Terus kalau dia udah chat, saya telepon, Pak, saya mau ngomong. Saya itu udah, ini Tuhan mau ngomong apa ya? Kadang kayak begitu. Karena ini orang tulus murninya. Ini bukan pendoa yang ngawang-ngawang di udara terus nggak nginjek bumi. Ini adalah orang pendoa yang berdoa dan hidupnya sesuai dengan firman. Dia nggak ngeroh terus, tapi dia sangat mendarat. Dan dia doain pelayanan saya terus. Kalau dia sudah chat begitu, saya itu gemetaran. Ini Tuhan mau ngomong apa ya? Saya beres-beres hati. Ini apalagi? Kalau saya jadi Miriam dan Harun, wah ini gemetaran ini. Sadar diri. Sadar diri bertobat udah bikin kesalahan. Saya nggak tahu apa yang dialami sikap hatinya Miriam dan Harun waktu itu. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka akulah yang menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Hati-hati, yang diomongin ternyata orang yang setia di hadapan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Wong Saul yang sudah hidupnya ngaco saja, Daud nggak berani ngomongin. Apalagi kita ngomongin orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Urusanmu sama Tuhan. Ruwet nanti. Kacau hidupmu. Hidupmu nggak dapat berkat, malah dapat kutuk. Hati-hati. Apa yang terjadi? Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Tuhan itu luar biasa loh. Ngomongnya terus terang sama Musa. Dan Musa ini orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Dipikir adiknya, dipikir adik kandungnya sendiri, dibikin salah. Ya diomongin ya wajar toh. Tapi ternyata Tuhan gak terima. Seringkali kita ngomong sembarangan dan sembrono. Nanti kalau Tuhan gak terima, kamu berurusan dengan Tuhan. Kita belajar dari apa yang dilakukan Miriam dan Harun terhadap Musa. Secara keluarga, Musa itu adik yang paling kecil. Itu Miriam adalah enciknya, Harun adalah engkonya. Kalau ngelihat adiknya bikin kesalahan, ya bisa diomongin, ditegur, ngomong sembarangan bisa. Tapi Tuhan sendiri yang bela loh. Bapak Ibu, meski tahu, hati-hati kamu mengatain suamimu. Dia adalah otoritas yang tertinggi dalam keluargamu. Hati-hati mengatain orang tuamu atau mertuamu. Dia adalah orang tuamu. Kita jangan ngomong sembarangan. Kita jangan ngomong ngawur. Kita harus belajar menghormati Tuhan dalam segala hal. Kita harus belajar hidup, menjaga diri kita. Bersikap benar dan tepat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Bayangin. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dua orang yang bikin kesalahan, tapi yang kena Miriam. Bapak Ibu, saya pernah bahas itu kenapa Harun nggak kena kusta, yang kena kustanya Miriam. Bapak Ibu, cari khotbah saya di YouTube. Karena Harun pakai jubah keimaman dan pakai jubah kesulungan. Makanya nggak kena kusta, yang kena kusta Miriam. Tapi ini pelajaran yang sangat mahal sekali loh. Karena kesalahan kita, karena kesalahan dan kegagalan kita, rencana Tuhan bisa kepending loh. Karena Miriam bikin dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan Miriam harus dikucilkan selama 7 hari. Miriam harus dikucilkan selama 7 hari. Dan selama dikucilkan itu, perjalanan bangsa Israel tertunda selama 7 hari.
Jangan sampai kau bikin kesalahan dan pelanggaran dan ujungnya menunda jatah Tuhan yang harus diberikan kepadamu. Harus kau menikmati berkat, peninggian, promosi yang datangnya dari Tuhan. Atau berkat pemulihan, tapi karena mulutmu jahat, kelakuan busuk, sikapmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipending lebih lama lagi. Berjalan, bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau. Perhatikan ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Sadar diri ujungnya. Akhirnya ngomong, Tuanku. Dia tahu respek dan hormat bahwa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jangan dianggap sepele. Itu pemimpin rohanimu jangan dianggap sepele terus kamu kata-katain sembarangan. Dia kalau memang dipimpin Tuhan, punya otoritas rohani. Sekalipun dia bikin salah dan pelanggaran. Ini Musa bikin salah dan pelanggaran benar-benar loh. Tetapi Tuhan bela loh. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosanya Musa. Tuhan lagi ngajarin Miriam dan Harun respek dan hormat dengan otoritas ilahi. Jangan ngomong sembarangan dengan orang yang dipilih Tuhan. Jangan bersikap sembarangan. Harusnya doain, bawa dalam doa. Biar Tuhan sendiri bicara kalau dia sudah melakukan dosa dan pelanggaran. Jangan kita coba jadi hakim menghakimi. Bahkan kita sebarkan semua kesalahan dan pelanggarannya. Semau kita sendiri. Ujungnya bukan malah orang itu bertobat, malah dengan malah kepahitan hidupnya tambah bejat, ngawur. Dan kita sendiri tidak mengalami berkat Tuhan. Perhatikan yang ke-12. Jangan kiranya biarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Itu Musa hebat, doa lagi sama Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Berapa banyak kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, menjelekkan kita. Kita malah, kalau dia ditimpa malapetaka dan marah bahaya, kita malah bersorak-sorai. Tapi Musa memiliki sikap yang berbeda. Dia doakan, dia minta kesembuhan sama Miriam. Daud juga memiliki sikap yang berbeda. Ketika dia perlakukan buruk, ketika dikejar-kejar mau dibunuh, dia punya kesempatan untuk membunuh, dia nggak lakukan itu. Malah dia menjaga Daud. Bahkan ketika Saul mati, Daud tuh menangis, sedih, kehilangan. Dia respek dan hormat. Mau dia apa-apain. Saul yang sudah dirasuk roh jahat, dia adalah orang yang pernah diurapin Tuhan. Dia adalah pemimpin bagi bangsa Israel. Dia adalah mertuanya sendiri. Dia respek dan hormat. Sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Waktu ada orang menyakitin, waktu ada orang melukai. Sepanjang tahun ini kalau ada orang menyakiti dan melukai hidupmu, lepaskan kembang ampunan. Berkati, doain. Kirim makanan yang terenak, yang dia suka kalau perlu. Jangan malah kita bersikap seperti orang dunia, memaki. Balik dan kita bisa bersorak-sorai kalau orang itu ditimpa murka Tuhan. Justru kita berdoa. Musa berdoa buat Miriam yang kena murkanya Tuhan. Perhatikan nanti yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya. Kan ngeri ini. Dapat hina ini. Perlakuan hina yang tidak berkenan di hadapan Tuhan toh. Orang yang kalau udah bikin dosa, bikin pelanggaran, bukan dipromosi, bukan ditinggikan, dipending jatahnya. Itu ternyata mempengaruhi seluruh perjalanan Israel ke pending 7 hari. Karena harus dikucilkan orang ini. Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan, keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Ngeri nggak ini? Dosa loh. Untung nggak mati. Hari ini kamu nggak kena kusta. Kamu ngata-ngatain orang nggak kena kusta. Kamu ngata-ngatain orang nggak dikucilkan. Kamu bisa melakukan aktivitas apapun. Kamu bisa lakukan semuanya dengan baik. Tapi banyak hal yang secara rohani kamu terima, terpending, bahkan tidak kamu terima sama sekali. Berkat yang harusnya kamu terima bukan berkat, malah kutuk yang kamu terima. Jangan sibuk ngitung dosa orang lain. Jangan sibuk ngitung kesalahan orang lain. Berkati ketika ada orang yang jatuh dalam dosa. Doakan, bawa dalam hadirat Tuhan, biar orang itu dipulihkan Tuhan. Kita harus melakukan hal yang extraordinary. Kita harus melakukan hal yang lebih di atas rata-rata, supaya hidup kita itu jadi berkat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan yang ke-15. Jadi dikucilkannya Miriam di luar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Miriam? Menunda jatah yang dari Tuhan, memending rencana Tuhan digenapin, memending perjalanan bangsa Israel selama 7 hari gara-gara dosa satu orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, mengerikan sekali. Belajar dari apa yang dilakukan Miriam dan Harun ini. Untung Harunnya nggak kena kusta. Harun itu pakai jubah keimaman.
Makanya Harun mati setelah jubah keimamannya ditanggalkan, digantikan kepada Eliezer. Baru Harun mati, diproteksi, dijagain Tuhan. Tapi Miriam kena kutuk dan kusta. Ngerti? Bapak Ibu mesti belajar. Jagain mulutmu begitu rupa. Jangan bersikap sembarangan, jangan bersikap sembrono, jangan bertindak semaumu sendiri. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan postinganmu, hati-hati dengan komentarmu. Jangan bikin dosa dan pelanggaran. Ujung hidupmu akan hancur, Bapak belum tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita melihat orang bikin kesalahan, doain saja, nggak perlu dikata-katain, dimaki apalagi. Apalagi orang yang kamu sayangi bikin kesalahan pelanggaran, nggak perlu kamu maki, kamu rendahkan, nggak perlu. Dialah teman pewaris kasih karunia. Apalagi itu suamimu, apalagi itu anak-anakmu, nggak perlu dimaki, diomongin dengan baik-baik. Tidak dengan kata yang merendahkan, menuduh dan menyakiti dan melukai. Kita itu pingin orang lain berubah, tapi kalau sikap kita ini salah. Kita pingin negur orang lain dengan teguran, dengan nada tinggi. Orang itu bukan berubah, malah sakit hati yang ada. Mulai hari ini kita harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Kalau ada suami-suami yang hidupnya ngaco, istri-istri jaga mulutmu, jangan ngata-ngatain. Jangan umbar kesalahannya kepada semua orang. Bawa dalam hadirat Tuhan, doakan, berkatin dia. Kalau istrimu sedang rusak kelakuannya, ngawur, bejat kelakuannya, doa, bawa dalam hadirat Tuhan, jadi pengantar. Jangan direndahkan, jangan dimaki. Atau ngelihat pemimpinmu sedang melakukan dosa dan pelanggaran, bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan sendiri akan urusin. Harusnya hamba Tuhan itu kalau bikin kesalahan urusannya tambah ruwet. Karena levelnya berbeda dengan jemaat biasa. Dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Karena hidupnya dipilih. Orang yang menjadi guru dia harus dituntut lebih. Harusnya sadar diri dan bertobat kalau hamba Tuhan bikin dosa dan pelanggaran. Jangan hidup dalam dosa dan pelanggaran terus-terusan. Nanti hidupmu tambah kacau dan ngawur semuanya. Gara-gara ini, akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan orang Israel tertunda. Kemudian ayat 16, berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Setelah sembuh, selama 7 hari, Miriam meski belajar banyak dari kejadian ini. Harun juga belajar banyak kejadian ini. Akhirnya Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel mulai lagi setelah terpending. Tapi dari kejadian ini, bangsa Israel nggak mau belajar karena tegar, tengkuk, dan keras. Di saat yang lain, orang Israel memberontak lagi sama Musa. Dia tidak tahu bahwa Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Hati-hati dengan sikap, tindakanmu, dan perbuatanmu. Jangan bikin dosa dan pelanggaran. Di hadapan Tuhan urusanmu tambah ruwet. Hidupmu bukan menjadi berkat, malah nggak jadi berkat. Hidup nggak menikmatin berkat Tuhan, jatah Tuhan, malah jatah Tuhan terpending dalam hidupmu. Destinasi Tuhan tidak tercapai, akhirnya kamu bisa berhenti di tengah jalan. Hari ini, kalau engkau melihat orang bikin salah dan dosa, jangan diomongin, dibawa dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau punya hak, punya kesempatan disuruh Tuhan untuk negur dan nasihatin, omongin dengan baik-baik, dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan malah dikata-katain, direndahkan. Kalau kita ini melihat orang berdosa dan kita kata-katain dan kita rendahkan, jangan pernah berharap orang itu bertobat, sakit hati dan kepahitan. Kita mesti tanya Tuhan bagaimana negur. Saya berkali-kali ngonselingin orang yang hidup dalam dosa. Berkali-kali. Dan saya tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Saya mau bawa mereka kenal Tuhan. Sadar diri untuk kenal Tuhan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi. Wah, kamu begini. Karena orang nggak ngerti. Bikin pelanggaran dosa karena kebodohannya. Dan waktu kebodohan itu harusnya disadarkan untuk ngerti kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita kalau ada orang sedang melakukan dosa dan pelanggaran karena dia nggak ngerti pada waktu masa kebodohan. Kita hakimi, kita tuduh, kita fitnah, kita caci, kita rendahkan. Kita bahkan pakai ayat firman Tuhan untuk menuduh dia. Apakah dia bisa bangkit? Apakah dia bertobat? Kebanyakan orang malah sakit hati. Cara Tuhan ketika dia bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina, harusnya menurut hukum dilemparin batu sampai mati loh. Tetapi Tuhan dengan cara berbeda waktu menanganinya. Akhirnya apa? Orang itu bertobat dan berubah. Berapa banyak Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan caranya begitu berhikmat. Kita harus ngikutin cara Yesus. Dia tidak menghakimi, dia nggak menuduh, dia nggak melakukan hal yang jahat, dia penuh hikmat. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya tindakan kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan.
Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat, suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini jaga mulutmu, jaga sikapmu, jaga tindakanmu. Harus menjadi berkat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan disebut atas kehidupan kita dan keluarga kita. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini menerangi mata hatimu dan kau bisa bersikap bertindak hati-hati. Sadar diri bertobat. Ambil keputusan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup kekristenan kita itu dilihat orang dari semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita kerjakan. Dan semuanya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan mendatangkan kutuk, harusnya mendatangkan berkat. Hidup kita ditempatkan dimanapun harus menjadi berkat dan mendatangkan berkat. Dan kita akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada dalam tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Kami percaya anugerah dan kemurahan-Mu melimpah buat kami. Kami materikan dengan darah Yesus firman ini. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Tuhan ajarin kami menjaga lidah bibir kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang bergumul, rajin mendengarkan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini. Tuhan berkati, Tuhan bawa dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe gene mepipiana mata. Ina mata karala bashente begene mata.
Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete imekere bete bebe kene mebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I
kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore